Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Laila MPD. Saya adalah salah satu dosen di STKIP Al-Amin Dompu yang berhome base di PGSD. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi karena tujuannya menumbuh kembangkan bagaimana generasi ini manusia yang seutuhnya yang berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Adapun deskripsi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan bangsa. Mahasiswa mampu mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara, serta mampu mengimplementasikan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Adapun capaian mata kuliah CPNK, pertama, menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mendesain pembelajaran di SD dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Dalam satu semester ini ada 14 kali pertemuan selain UTS dan UAS. Adapun aspek penilaian ada 5 aspek. Yang pertama, nilai kehadiran individu. Yang kedua, nilai presentasi. Yang ketiga, nilai UTS. Yang keempat, nilai UAS. Dan yang kelima, nilai kehadiran. Lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran. Dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, baik ya. Ini merupakan pertemuan kedua dengan Ibu ya. Di hari kedua ini Ibu akan membahas tentang Pancasila dan hak asasi manusia. Ada yang tahu tentang pengertian dari Pancasila dulu? Pancasila, ayo. Pengertian dari Pancasila, ayo. Dasar negara. Terus yang lain lagi apa? Ayo, jangan takut salah. Ayo. Pancasila. Pancasila. Ya, silakan. Pedoman atau landasan dari suatu negara. Pedoman atau landasan dari suatu negara. Yang lain lagi, yang di belakang, ayo. Siapa yang tahu arti dari Pancasila? Jangan takut salah, ayo. Pancasila. Apa itu arti dari Pancasila? Ayo. Pancasila adalah 5 asas dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara di Indonesia. Ya, 5 asas dasar. Kalau 5 berarti ada satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, kemanusiaan dengan negara. Tiga, empat, kelima, materi yang lain. Coba Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada 5 asas dasar. Ibu lebih mengutamakan nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dalam Pancasila itu disebut ketuhanan yang Maha Esa? Mengakui adanya Tuhan dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang lain lagi. Yang lain. Pengakuan akan adanya Tuhan dan pentingnya menjalankan ajaran agama. Oke. Yang di belakang. Nah, sebut namanya. Siapa namanya? Ariansa. Coba. Kenapa dalam istilah pertama dalam Pancasila itu disebut ketuhanan yang Maha Esa? Esa kita
Iya. Ya. Coba. Adapun terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, adapun beberapa agama yang menganut terkait dengan Islam, Buddha, Hindu, bahkan Kristen. Ya. Ada yang tidak mengaku seperti kita beragama saat ini. Ada pada kenyataan yang menginginkan berbeda-beda keagamaan tapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Pada umumnya Ibu ambil kesimpulan bahwa Pancasila itu ada 5 dasar ya. Tapi dalam suatu wilayah itu disatukan dan disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun jauh antara suku, adat, istiadat, ras dan kebudayaan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Namun ini ada pembahasan Pancasila dan hak asasi manusia. Berarti Pancasila dikaitkan dengan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Coba. Hak untuk mendapatkan kebebasan. Hak untuk mendapatkan kebebasan. Ya. Terus, apa lagi? Hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai manusia. Ya, hak dasar yang merupakan titipan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau merupakan hak kodrat dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Ya, berarti di sini kita sudah dijamin oleh pemerintah, entah itu hak berpendapat, hak kebebasan berekspresi, hak dalam pelayanan, kesehatan, kesejahteraan kita dilindungi semua oleh pemerintah. Namun tanpa tidak diketahui oleh adik-adik, ada satu contoh yang beri contoh di sini, hak hidup bersih. Berarti hidup bersih juga tuh punya haknya. Berarti tugasnya kita sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa di sini, tidak boleh membuang sampah harus membuang sampah pada tempatnya. Itu punya hak juga, hak kesehatan. Kalau tanpa terkecuali kalau kita membuang sampah sembarang tempat, otomatis tersebar polusi yang berseberangan ya. Otomatis terjadi demam berdarah, penyakit yang menular. Ya, itu sudah kita melanggar hak asasi manusia yang lain. Ya, ini kan dari kita contoh. Siapa namanya ini? Nah, Maida punya sampah di rumah. Ya, Maida tidak membuang sampah pada tempatnya. Dia membuang sampah sembarangan. Ini punya tetangga, Maida punya tetangga yang namanya Afrizal. 1 bulan kemudian setelah Maida membuang sampah sembarangan, dia terkena penyakit demam berdarah. Itu salah satu contoh yang merampas hak dan kewajiban orang lain dengan membuang sampah sembarangan. Manusia yang menentang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Ya. Kita jelaskan juga di media sosial. Kebanyakan kaum milenial saat zaman sekarang menyalahgunakan media sosial. Ya, itu juga permisi banyak kasus-kasus di luar sana. Ada penculikan, terus pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Itu juga menentang nilai-nilai Pancasila. Di sini ada dasar-dasar hukum dari hak asasi manusia. Sudah jelas sekali. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, TAP MPR nomor 1517 MPR 1996. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang keempat, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Apa hubungan Pancasila dan HAM? Hubungan Pancasila dan HAM di sini sangat erat sekali. Bagaimana Pancasila bisa menyatukan dari ujung timur ke ujung barat, bisa disatukan oleh Pancasila dengan berbeda-bedanya suku, adat, istiadat dan ras, tapi dengan Bhinneka Tunggal Ika kita disatukan ya. Walaupun bahasa yang berbeda, suku, adat
adat istiadat yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika telah menyatukan kita dari Sabang 1 sampai Sabang Merauke. Terus hubungannya dengan HAM sangat erat sekali karena HAM merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bagaimana hak yang tumbuh kembang yang lahir dari kodrat yang merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu adalah HAM, hak asasi manusia. Kita di sini sebagai manusia itu sudah dijamin semua kebebasan kita berpendapat, berekspresi, kesehatan, terus hak hidup layak. Sudah jelas semua di pemerintah sudah diterapkan semua bahwa hak asasi manusia itu ada pada lingkaran manusia serta dijamin oleh pemerintah. Jangan takut ya berekspresi, berpendapat, semasih segi positif kalian harus bertanggung jawab dan kalian harus punya keberanian dalam berekspresi karena di situ sudah punya hak dan kebebasan di situ ya. Sudah jelas sekali hubungan Pancasila dan HAM itu Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita di sini Pancasila itu kaitannya erat sekali dengan HAM ya. Ya, Bu. Karena kita punya hak juga kalau kita menentang nilai-nilai Pancasila itu fatal bagi kita ya. Berarti kita sama halnya menentang nilai-nilai Pancasila. Jangan karena dikasih kebebasan oleh pemerintah, hak berhidup layak hidup sehat, hak berekspresi, berpendapat. Kita mengabaikan itu dengan menentang nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa ya. Karena di hidup ini penuh aturan, ada aturan yang mengikat ya. Ya, ini ada contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang pertama diskriminasi SARA. Apa itu diskriminasi SARA? Memberikan usulan. Ya, yang kedua kekerasan minoritas. Yang ketiga pelanggaran kebebasan berpendapat. Yang kelima bagaimana Pancasila dapat mencegah ini. Ya, mungkin di sini ada pertanyaan buat ibu dari mahasiswa. Sekilas dari materi dari ibu sampaikan dari tadi, mungkin ada pertanyaan balik dari untuk ibu. Ayo, siapa tadi? Coba. Apa pertanyaannya? Berdiri. Ya, siap. Sebut namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkodi dari kelas PGS ya. Mungkin pertanyaan Ya. menurut ibu atau teman-teman, Ya. pelanggaran kebebasan berpendapat bisa membuka kebebasan berpendapat masyarakat atau tidak? Itu saja. Bukan berpendapat. Ya, mana lagi ya? Ibu tampung dulu ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Berdasarkan bunyi sila keempat, Ya. yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya pada kehidupan masyarakat? Oke. Yang ketiga. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafruddin. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Pengateri. Dalam era digital saat ini, bagaimana kita bisa menjaga nilai kesopanan dan etika yang sesuai dengan sila ke-1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mana dulu ibu jawab? Ibu acak ya? Boleh? Ya. Ibu menjawab dulu pertanyaan ketiga. Ya. Syafruddin ya? Ya, Bu. Nah, pertanyaan yang ketiga merupakan pertanyaan bagaimana kita harus menghargai agama-agama yang ada di Indonesia. Itu kan etika. Etika kita ketika ada teman satu kelas ini yang merupakan teman yang agamanya berbeda, ya. Ya, apa tindakan kita untuk bisa masuk di dunianya dia, bukan masuk di dunianya dia dengan agamanya atau apa? Menghargai dia. Ya,
Ya, karena dia berbeda dengan kita. Contohnya etika yang kita harus dijaga sebagai mahasiswa, harus dijaga. Sopan santunnya kita harus dijaga, karena dia merupakan orang tetangganya kita. Kita harus menghormati, menghargai, dan menjaga lisannya kita berbicara. Lisannya kita berbicara karena dia merupakan anggota, teman, dan keluarga sekaligus keluarganya kita. Dia bukan orang lain, cuma keyakinan dan cara yang berbeda. Tujuannya satu. Ya, tugasnya kita sebagai mahasiswa ini contohnya tugasnya kita sebagai mahasiswa bagaimana bisa menghargai lisan, jaga perbuatan, jaga tingkah laku, karena dia merupakan keluarga kita ya. Contoh konkret di situ, kita harus menghargai pendapatnya juga. Dia bebas berpendapat, ya. Nah, udah mengerti? Ya. Apalagi tadi pertanyaan kedua. Oke, ini merupakan sila keempat. Peran pemerintah yang sangat penting di sini karena ini merupakan bunyi sila keempat. Peran pemerintah dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari. Ada yang pernah dengar PKH? Apa sebenarnya PKH? Untuk siapa sih? Membantu masyarakat yang miskin, apalagi kan banyak itu bantuan-bantuan di desa dari pemerintah. Ya, ada yang tahu lagi? Ya, beras miskin itu bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi bagaimana implementasinya di lingkungan masyarakat? Kita kembali lagi. Ada yang ngeluh, ini bercerita di luar hoax ya. Ibu ini cerita tentang realitas yang ada di lingkungan kita masyarakat. Banyak yang terdapat. Itu ada apa tentang di situ? Ada apa tentang pemerintah? Sudah jelas-jelas Kak. Kerakyatan yang dipimpin oleh pengusaha bumn. Karena pemerintah di sini merupakan perwakilan ya, perwakilan untuk rakyat ya. Berarti tugasnya mereka di sini mewakili masyarakat yang kurang mampu. Dia berhak mendapatkan dan hak-haknya ya, hak-hak dan kewajibannya. Itu contoh, salah satu contoh ya. Ya, mungkin tahap berikutnya jangan putus asa. Periode ini tidak keluar namanya si A, mungkin akan keluar periode ke depannya, keduanya. Ya mungkin bergilir. Pemerintah itu tidak langsung sekaligus untuk mengeluarkan bantuan ya secara merata. Mungkin perlu tahapan sesuai dengan dananya juga. Ya, lebih diprioritaskan yang terlebih dahulu yang benar-benar kurang mampu. Ya. Ya, sudah jelas sekali. Ya, ngerti? Ya. Coba pertanyaan terakhir. Apa tadi? Pertanyaan dari saya. Menurut Ibu atau teman-teman, pelanggaran kebebasan berpendapat bisa mengubah kebebasan berpendapat masyarakat atau tidak? Ya, ini kebebasan berpendapat. Sampai kita kebebasan berpendapat. Sudah jelas sekali tadi contoh, salah satu contoh tadi ada yang teman sejawat kita yang punya keyakinan berbeda. Dia punya pendapat. Ya. Sekali lagi, tugasnya mahasiswa tadi, karena mahasiswa itu nama maha itu hanya Maha Esa dan mahasiswa. Karena mahasiswa itu lingkup keilmuannya sudah tinggi. Dia mampu menjiwai, dia mampu mengetahui sikon yang ada di ruangan. Dia harus bisa baca. Seketika ada teman yang berbeda dengan keyakinan dengan salah satu temannya yang berbeda keyakinan, tugasnya dia sebagai mahasiswa yang intelektual yang mempunyai nama yang Maha Esa yang di atas dari Maha. Ya, bagaimana tugasnya? Tugasnya dia menghargai salah satu teman ya, menghargai berpendapat. Dia berpendapat berbeda, berhak sekali karena dia menyuarakan hatinya. Dia punya pikiran yang mau dikeluarkan, itu dia punya hak di situ. Ya, jangan ditahan, jangan dibentak. Suruh dia berpendapat dulu. Nanti seketika kita punya pendapat yang berbeda juga, nanti kita bisa diskusi di lain tempat. Berarti kita harus menjaga lisan, perbuatan, perkataan terhadap teman yang berbeda agama. Salah satu contoh yang jelas sekali tadi. Ini pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang ketiga. Ya. Gimana, sudah jelas? Ya. Cuman terkait dengan pertanyaan Bang Joy tadi Bu. Ya. Terkait dengan bebas menyampaikan aspirasi atau pendapat. Aspirasi, ya. Nah,
Ibu kan salah satu contoh aja. Iya. Mungkin ada contoh-contoh yang lain kan banyak. Iya, Tapi kita ambil contoh dari sesuai dengan amanat undang-undang kebebasan beraspirasi. Aspirasi. Contoh sederhana, ketika kita menyampaikan suatu aspirasi di depan kantor bupati, Ya. kadang-kadang Bapak Bupati juga tidak mendengar apa yang menjadi jeritan masyarakat, kan begitu. Ya. Apakah itu suatu kebebasan aspirasi atau memang pemerintah saat ini tidak mau mendengarkan apa yang menjadi jeritan masyarakat? Jangan sampai pemerintah saat ini sebagai polusi yang tidak mampu menghadirkan suatu solusi, kan begitu. Oke. Berarti di sini tugasnya pemerintah bagaimana masyarakat itu dihargai kebebasan berekspresi yang dia di sini menyuarakan hati-hati manusia yang sedang dilelap. Pertanyaan yang bagus sekali. Itu tadi ini beri contoh. P3K, guru honor, nakes, honor nakes dibayarkan seperti itu kemarin. Kenapa sih nakes itu menyuarakan? Kalau tidak ada kesehatan, bagaimana dengan kehidupan manusia di luar sana? Ya contoh ya, dia menyuarakan di pemerintah seperti kata bupati. Ini kan perlu kita perhatikan kembali lagi. Ini memang kita sedang istilahnya sedang menyuarakan hatinya masyarakat manusia ya, hati rakyat di pemerintah. Tapi toh pemerintah mengabaikannya seperti itu kan? Itu istilahnya bukan mengabaikan. Dia itu lagi berpikir yang mana harus diutamakan, yang mana harus disampingkan. Ya, tidak mungkin ini penerimaan calon CPNS, penerimaan calon nakes ditanggung semua 1.000 lebih kuota. Tidak mungkin. Kita lihat kembali anggaran APBD-nya. Ya, kita lihat kembali. Sebagai mahasiswa, jangan karena tidak dihiraukan katanya, tidak tidak dianggap oleh pemerintah, bukan salah itu. Maka justru pemerintah lagi memikirkan bagaimana untuk kedepannya ini yang honorer harus diangkat semua, ya. Ya. Itu kan dilihat lagi dari beberapa kriteria. Entah dari kinerjanya, pengabdiannya, pengabdian berapa tahun mengabdi sebagai honorer. Ya. Sudah layak nggak dia bisa diangkat sebagai P3K? Dan seperti itu. Mereka bukan mengabaikan itu. Bukan mereka tidak menghargai ekspresi kalian itu. Justru mereka lagi berpikir bagaimana untuk kedepannya masyarakat Dopo ini bisa lulus semua P3K, diangkat semua. Seperti itu ya. Ini perlu terdepannya. Di sini ya, yang terakhir penerapan HAM di lingkungan kampus. Yang pertama sudah jelas sekali tadi Ibu sampaikan di materi awal, menghargai perbedaan agama, suku, ras dan budaya. Yang kedua bermusyawarah. Ya, kembali lagi Pancasila itu berdiri atas hasil musyawarah dan gotong royong. Yang ketiga gotong royong. Ya, ini negara Indonesia ini berjuang atas hasil musyawarah dan gotong royong. Maka di situ kita amalkan nilai-nilai Pancasila, gotong royong. Kalau ada di lingkungan masyarakat yang bergotong royong kebanyakan di hari Jumat, kebersihan. Ya, kita tidak boleh pas ada gotong royong itu kita menghindar. Berarti kita sama halnya menentang nilai-nilai Pancasila. Musyawarah juga itu penting. Contoh, masjid itu bukan hanya tempat beribadah, di mana titik kumpulnya kita sebagai orang Muslim, umat Islam bisa bertukar pendapat, bersilaturahmi dari yang tidak kenal menjadi kenal. Itu istilahnya musyawarah dan gotong royong di salah satu tempat keagamaan. Contohnya masjid ya. Ya, selesai. Ya, ini Pancasila menjadi dasar penghormatan HAM. Mari kita amalkan Pancasila dan HAM. Kita jaga nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Kita lestarikan budaya masyarakat. Sampah jangan dibuang sembarangan, ya. Kalau Ibu Kasih
menjaga kebersihan. Kalau bukan kita yang menjaga kebersihan, terus siapa lagi yang menjaganya? Mari kita lestarikan lingkungan sekitar, kita jaga kebersihan karena hidup sehat itu pentingnya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, mungkin sekian pertemuan kita. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.